Assalamualaikum, kembali lagi di channel Afita.id. Di video aku sebelumnya, aku udah bahas perbedaan produk MS Glow yang aku beli di klinik dan di Shopee dengan harga yang berbeda. Dan di video aku itu sudah aku berikan ulasan secara detail tentang perbedaannya apa adanya ya. Jadi aku hanya sekedar sharing ya. Yang belum tonton, linknya aku tulis di deskripsi semua ya. Nah, di video aku sebelumnya itu aku belum membandingkan tasnya ya. Nah, kan untuk paket whitening series yang aku beli di klinik dan di Shopee itu dapat pouch abu-abu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah aku tandai ya sebelumnya biar nggak tertukar. Jadi yang ini aku beli di klinik dan yang ini aku beli di Shopee. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya perbedaannya. Untuk warnanya ini sama ya, abu-abunya. Kemudian untuk ukurannya dia juga sama ya. Terus ini ada talinya sama. Nah, yang berbeda itu di resletingnya ini ya. Jadi bentuknya berbeda ya. Kalau yang di klinik dia ini untuk resletingnya ini panjang, dan kalau yang di Shopee ini bentuknya wajik ya. Nah, ini. Dan untuk dalamnya, nah ini. Nah, untuk dalamnya sama ya. Nah, ini. Nah, jadi perbedaannya itu hanya ada di resletingnya ini ya. Antara yang aku beli di klinik waktu itu harga 300.000 dan yang aku beli di Shopee itu harga 220.000. Nah, jadi dari review yang sudah aku berikan di video aku sebelumnya, itu semua produk MS Glow asli semua atau ada yang palsu. Nah, masih bertanya-tanya ya. Jadi setelah ini aku akan bahas tuntas ya. Sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe di subscribe dulu ya. MS Glow harga murah versus harga mahal, apakah sama-sama asli? Nah, jadi menurutku kenapa harga MS Glow itu bisa murah? Bisa jadi karena harga dari masing-masing distributor, agen, member, atau reseller itu berbeda. Jadi maksudnya dalam rantai penjualan itu dari pabrik bisa ke customer itu ada perantara. Nah, perantara ini bisa distributor, agen, member, atau reseller. Nah, perantara itu memiliki kemampuan masing-masing. Seperti yang sudah aku sampaikan di video aku sebelumnya, misal kayak agen itu melakukan pembelian dengan jumlah yang lebih banyak daripada reseller. Jadi, margin keuntungannya juga lebih besar yang agen. Nah, aku pernah menanyakan syarat untuk jadi reseller atau agen ke seller MS Glow, ada yang jadi distributor, ada yang jadi agen. Nah, jawabannya itu sama ya. Jadi untuk paket yang harga resminya 300.000, untuk join reseller minimal 12 paket itu dapat harga 250.000 per paket. Dan untuk join member itu 120 paket dapat harga 210.000 per paket. Dan untuk menjadi agen minimal pembelian 1000 paket dapat harga 195.000 per paket. Dan untuk menjadi distributor itu 5.000 paket, tapi tidak diberitahu harganya berapa ya per paketnya. Nah, jadi semakin banyak paket yang dibeli, keuntungannya juga semakin banyak. Kemudian alasan lain kenapa murah itu bisa jadi dari marketing ada target penjualannya. Jadi mereka melakukan banyak penjualan dengan mendapatkan keuntungan yang sedikit.
Jadi seperti yang tadi sudah aku sampaikan ya, kan untuk menjadi reseller itu harganya per paket itu kan 250.000, dan ketika mereka menjual harga 300 itu mendapatkan keuntungan 50.000 per paketnya. Beda lagi dengan ketika mereka menjadi agen, itu mendapatkan harga 195.000 per paketnya. Jadi ketika mereka menjual dengan harga resmi 300.000, mereka mendapatkan keuntungan 105.000 rupiah. Nah, supaya mereka mendapatkan banyak customer, mereka menurunkan harga yang mereka jual sendiri. Jadi bisa saja mereka menjual dengan harga 200 atau 210 atau 220. Jadi keuntungannya tidak 105.000 yang tadi ya. Jadi bisa mengambil keuntungan terserah dari mereka, mau keuntungan 5.000 per paket atau 10.000 per paket atau 15.000 per paket. Tapi dengan harga yang murah itu kan jadi customer tertarik untuk membelinya, seperti itu. Nah, jadi strategi yang dilakukan itu bisa jadi di online lebih murah dengan banting harga atau perang harga. Jadi yang di offline itu pakai harga resminya. Nah, seperti itu ya yang aku tahu kenapa bisa murah. Jadi asli atau palsu tidak bisa jadi patokan barang itu mahal ataupun murah. Jadi di sini untuk membedakan barang itu asli atau palsu secara umum bisa dilihat yang pertama dari nomor BPOM-nya itu ada atau tidak. Nah, untuk cara mengetahui nomor BPOM-nya bisa cek di website cekbpom.pom.go.id atau dengan menginstal aplikasi BPOM di Play Store. Nah, untuk caranya sudah aku kasih tahu ya di video aku sebelumnya. Kemudian yang kedua itu produknya bersegel atau tidak. Kadang juga ada hologramnya juga. Kemudian kelengkapan di dalam kemasan itu harus ada nama produk, kegunaannya, cara penggunaannya, komposisinya, negara produsen, nama dan alamat pemilik, kemudian ukuran, isi atau berat bersihnya. Kemudian ada nomor batch-nya atau tidak, ada tanggal kadaluarsanya, nomor notifikasi, kemudian kadang ada barcode atau tidak, kemudian ada peringatannya terkadang ya. Peringatan itu misal kayak tidak digunakan untuk anak usia 12 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi isi bisa dibedakan dari teksturnya, kental atau encernya, kemudian dari warna, dari bau. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan produknya asli atau palsu. Nah, kemudian hati-hati bagi customer dalam pembelian produk. Bisa jadi yang kita beli dari online atau offline dengan harga yang tanda kutip harga resmi itu sebenarnya produk-produk yang harganya murah. Ini murah dalam artian belum tentu palsu, karena memang mereka membanting harga atau perang harga untuk mencari penjualan banyak tapi keuntungan sedikit, seperti yang tadi sudah aku sampaikan ya. Mungkin dari marketing yang harus kejar target, atau dari pemilik toko online pengen laku banyak sehingga barangnya itu dimurahkan. Terus yang harga mahal itu seolah-olah mengaku asli, jadi sama aja ya yang kita beli itu. Jadi meskipun bukan agen resminya atau distributor resminya, kita bisa beli yang di online itu. Mungkin sebenarnya yang di online itu agen atau distributor resmi yang menjual murah, tapi tidak memperlihatkan ID card membernya ya. Karena kan ada aturan ketika reseller atau agen itu menjual harga di bawah
harga resminya itu akan di blacklist. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini aku memberikan saran ya untuk produk yang rentan dipalsukan itu kalau ini dari segi owner itu bisa punya database nomor unik produk untuk klaim keasliannya. Jadi kayak voucher gosok gitu. Jadi di dalamnya itu ada nomor dan barcode. Jadi nomor tiap produk itu tidak kelihatan ya dan tidak sama. Jadi harus digosok terlebih dahulu untuk melihat nomor dan barcode-nya itu. Jadi ketika akan cek keasliannya bisa digosok, kemudian di-scan atau nomornya itu dimasukkan ke website resmi si pemilik produk itu. Kalau terdaftar berarti asli, kalau tidak terdaftar berarti palsu. Dan itu hanya bisa dilakukan sekali untuk ngeceknya, tidak berkali-kali ya. Jadi misal kalau nomornya sudah diklaim, ya sudah memang nomornya sudah laku dan asli. Dan nomor itu bisa didaur ulang beberapa bulan atau setelah produk itu laku. Karena untuk mendaur ulang seperti nomor HP gitu ya, yang nantinya dipakai orang lain. Jadi untuk orang-orang yang mau berniat jahat memalsukan, jadi kebingungan gitu untuk mencari untuk membuat nomor yang sama dengan produk aslinya itu. Nah, karena nomornya itu unik dan mempunyai masa tertentu dan klaimnya sekali, jadi kalau suatu produk sudah diklaim dan tidak bisa diklaim lagi, itu akan kesulitan untuk dipalsukan. Nah, kemudian saran untuk pembeli, jika ragu, belilah di distributor resmi, agen resmi, member resmi, atau reseller resmi, atau bisa juga langsung ke kliniknya ya. Nah, untuk tahu itu resmi tidaknya bisa cek di websitenya. Jadi di sana ada daftar namanya, nomor ID membernya, dan kota seller resminya ya. Untuk menghindari membeli di seller abal-abal. Nah, untuk produk MS Glow sudah aku kasih tahu ya cara cek seller resmi di video aku sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kalau terpaksa beli di marketplace yang harganya ada yang murah, ada yang mahal, karena kan mereka kan perang harga, seperti kayak yang di Shopee, di Tokopedia, atau di yang lainnya, harus melihat sudah terjual berapa, kemudian testimoni yang disampaikan dari pembeli lainnya, mulai dari bintangnya, itu ada berapa bintang, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita bisa membandingkan ya dengan toko-toko lain sesama marketplace. Karena harga menjadi murah di marketplace itu tidak terkontrol. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari video-video aku sebelumnya, itu murah belum tentu palsu. Jadi harus tetap memperhatikan semua aspek yang sudah aku jelaskan tadi ya. Karena banyak review-review di YouTube yang langsung menjudge harga murah itu palsu, harga mahal itu asli. Nah, setelah aku membandingkan perbedaannya itu, yang murah itu sampai ada hologramnya, sama ya dengan yang aku beli di klinik. Menurutku kalaupun itu palsu nggak sampai seniat dan sedetail itu ya memalsukan. Dan untuk produk MS Glow yang sudah aku bandingkan itu, yang terlihat sangat berbeda itu di day creamnya ya. Jadi saat aku join grup di Facebook, itu ada salah satu akun yang mengaku kalau dia itu salah satu reseller resmi MS Glow, menjelaskan memang ada perbedaan antar produk day cream MS Glow. Jadi day cream lama versus day cream baru itu ada perbedaan warna dan tekstur yang lebih lembek.
Jadi karena permintaan konsumen yang membeludak dan pabrik kewalahan dalam memproduksi day cream, sehingga menyebabkan day cream langka dan banyak barang yang telat-telat dari agen maupun pusat, yang harusnya proses pembuatan day cream itu didiamkan terlebih dahulu agar padat, sekarang dipercepat hingga akhirnya menjadi lebih lembek. Jadi untuk pengguna produk jangan khawatir, warna beda, tekstur beda, tapi tidak mempengaruhi kualitas maupun formula yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga yang berkomentar di video orang lain ya di YouTube, kalau harga 200.000 itu nggak menjamin itu palsu, tergantung dari agennya. Jadi semakin dia membeli banyak semakin murah harga dari distributor. Harga aslinya sepaket itu kalau di sini disebutkan 190.000 ya. Kalau ambil 1000 paket, karena banyaknya yang dijual, jadi nggak ambil untung banyak-banyak, tapi lebih mengutamakan mencari pelanggan, apalagi di era sekarang persaingan banyak dan ketat ya. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi ya. Nah, dan ini aku pengen sharing ya sama kalian. Di marketplace itu ada temuan di testimoninya, penjualnya itu merobek atau menutupi barcode di facial washnya ya. Nah, itu aku kurang tahu ya alasannya apa. Mungkin dari kalian ada yang tahu, bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian kalau ada saran atau masukan atau temuan baru dari kalian juga silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, di video ini aku tidak memihak ke siapapun ya. Di sini aku hanya sekedar sharing ke kalian yang aku tahu selama ini ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, serta nyalakan juga tombol notifikasinya agar selalu dapat updatean terbaru dari channel ini. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.